Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11, perikopnya adalah bahagia orang saleh. Dalam bagian pertama, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bahas bahwa kebahagiaan orang saleh itu karena dia memiliki persekutuan yang baik. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas bersama bahwa ia juga akan memberikan warisan yang baik. Orang yang saleh, orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, dia akan memberikan warisan yang baik bagi keturunannya. Di ayat 5 dan 6 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundi kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku." Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Daud di dalam Mazmur ini dia menuliskan, selain kita memiliki persekutuan yang baik, ya sudah kita bahas video pertama, bagian yang kedua ini kita akan bahas tentang warisan yang baik. Warisan yang baik bukan hanya pemberian-pemberian Tuhan, berkat materi atau kesehatan, tetapi memiliki Tuhan itu sendiri, mengenal Tuhan itu sendiri adalah warisan paling berharga untuk kita wariskan kepada keturunan kita. Alangkah senangnya membiarkan Tuhan memilih warisan bagi kita, seperti Daud katakan, ketimbang kita bersikap seperti orang dunia yang berjuang untuk memperoleh tempat-tempat permai, yang dimana dia meletakkan harga dirinya, nilai hidupnya kepada kebendaan dunia yang fana. Tapi biarlah Tuhan yang mengatur berkat bagi kita. Bahkan warisan-warisan itu biarlah Tuhan yang mengatur terbaik bagi kita. Bahkan Salomo mengakui warisan yang baik itu dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 8 sampai 12. Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau." Di ayat yang ke-8 dan ke-9 tadi yang sudah saya bacakan, Bapak Saudara, di situ kita melihat bersama bagaimana Daud berhasil mewariskan iman kepada Salomo, di mana Salomo mengakui bahwa jabatan ayahnya Daud sebagai raja dan bahkan jabatan yang sekarang diberikan kepada Salomo itu semua adalah mutlak karena Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Sehingga kita bisa melihat bersama bahwa Salomo bisa mengakui betapa hebatnya Tuhan. Dia tidak menjadi sombong dan angkuh. Jabatan raja dari ayah dan untuk dirinya, dia tahu itu semua adalah pemberian Tuhan, dan hal itu diwariskan oleh ayahnya. Salomo mengakui di dalam Amsal 4 ayat 3 sampai 4, "Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup." Dari sini kita melihat bahwa Salomo bisa memilih hikmat, kebijaksanaan, bukan karena hebatnya, tapi Daud berhasil menanamkan nilai-nilai iman kepada Salomo. Salomo bersaksi tadi bahwa ketika dia di rumah ayahnya, di mana di situ Daud ketika dia masih kecil, Daud sudah mengajarkan iman kepadanya. Sehingga benar apa yang dikatakan Mazmur 16 ini, bahwa kebahagiaan orang saleh yaitu selain dia memiliki persekutuan yang baik, dia juga mewariskan iman kepada keturunannya. Oleh karena itu hari ini kita dapat mengambil suatu langkah menuju kedewasaan Kristen yang sejati.
Ketika kita dapat berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Daud menuliskan Mazmur ini dan dia mewariskan iman itu kepada Salomo. Bapak Ibu Saudara, ingat, harta warisan terbaik adalah iman. Dan ketika anak-anak kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar, Daud sendiri bersaksi, waktu dia masih kecil, dia tinggal di rumah ayahnya, dia menjadi anak tunggal ibunya, ayahnya mewariskan iman. Dia mengajarkan tentang bagaimana ajaran-ajaran Tuhan, sehingga pada akhirnya ketika Salomo bertumbuh dewasa, Salomo tahu mana yang harus dia pilih, dan dia pilih yang terbaik, yaitu dia meminta kebijaksanaan daripada Tuhan. Kekayaan, umur panjang, nyawa musuh-musuhnya, itu cuman bonus kemenangan perang, itu cuman bonus dari Tuhan, karena Salomo tahu meminta yang terbaik. Itu bukan serta-merta Salomo hebat, bukan. Tapi karena ayahnya, Daud telah mewariskan iman. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita ajarkan anak-anak kita untuk memiliki warisan yang baik. Dan pada akhirnya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui kehidupan rumah tangga kita. Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.